masuk di babak kedua ini. Sebuah lemparan ke dalam, Arnaldo Villalba. Doni Fernando Siregar, sebuah kesempatan dalam kotak penalti. Amarildo dan dapat dipotong dengan begitu cermat oleh Alex Robinson untuk selamatkan gawangnya. Iya, kita lihat bagaimana upaya dari Alex Robinson. Tadi ada tampak sedikit ragu-ragu. Kita lihat pemain-pemain belakang dari Persela. Karena melihat tampaknya pemain yang juga tampil cukup baik dan cukup konsisten sepanjang musim lalu bagi Persijap Jepara. Edgar Aguilera melakukan penetrasi Aguilera. Pelanggaran dilakukan oleh Pablo Frances terhadap Aguilera. Kembali sebuah kesempatan bagi tim Persela Lamongan untuk menambah keunggulan mereka. Dan kembali tentunya seorang Marcio Souza. Ya, posisi yang favorit bagi Marcio sebagai seorang goal getter dengan tingkat akurasi yang tinggi apabila memperoleh sebuah set piece. Dan sudah mencetak 1 gol melalui tembakan bebas kala melawan Persib Bandung. Kini kembali Marcio Souza hadapi bola, sebuah tembakan dilepaskan langsung oleh Marcio Souza. Hanya sedikit ataupun tipis di atas mistar dari Danang Wihatmoko. Hampir saja kita melihat sebuah gol dari Souza. Bola yang menekuk, sangat cantik, sangat melengkung, namun sangat disayangkan juga sangat tinggi dari gawang Danang Wihatmoko. ya tampaknya terjadi miskomunikasi antara IGD Sukadana, Bung, dengan Jimmy Suparno. Cukup cermat sejauh ini Danang Wihatmoko untuk menjaga gawangnya terlepas dari 1 gol yang sudah tercipta yang melalui prosesi penalti. Yopi Rayar tampak berusaha berduel dengan Charlie Carlos Raul Siuchati. Kembali lemparan ke dalam, Yopi Rayar, Jimmy Suparno, Doni Fernando Siregar, Pablo Frances, masih Frances, maksudnya pada Amarildo. Kembali masih pada di kaki pemain-pemain Jepara, namun kembali dapat dipatahkan dan play on. Kini Pablo Frances, sangat cantik sebuah umpan back heel, namun kurang berhasil tadi. Arnaldo Villalba masih dapat dihalangi oleh lini belakang dari Persela Lamongan. Iya, sebuah skema satu serangan yang menurut saya sangat apik sekali diperlihatkan pemain-pemain Persijap Jepara. Dan Jimmy Suparno dalam kotak penalti dari Persijap Jepara. Masih ada Evaldo Silva di sana. Sebuah komunikasi yang kurang lancar antara Enjang Rohiman. Dan akhirnya dibuang keluar ancaman. Ditiup peluit oleh wasit tadi. Masih kita saksikan terjadi sebuah pelanggaran tampaknya. Ataupun sebuah cedera yang menimpa Arnaldo Villalba. Yang tampak terkapar. Dan tentunya wasit Yandri membunyikan peluit untuk memberikan kesempatan pada Villalba untuk mendapatkan perawatan medis tentunya. Ya, lebih hidup serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Persijap Jepara dengan hadirnya Amarildo Souza dan juga Ilham Hasan yang tentunya bisa memberikan tekanan lebih tinggi lagi untuk terus mencoba menggempur lini pertahanan dari Persela Lamongan. Cukup apik, cukup baik yang diperlihatkan pemain-pemain Persijap. Arnaldo Villalba sebuah umpan dan Ilham Hasan kembali sebuah peluang yang diperoleh. Dan sebelumnya wasit sudah meniup peluit. Ya, kita melihat di sini mulai mendekat dan coach Ahmad Junaidi yang Tampaknya sedikit menggurau. Kita melihat di sini sebuah peluang yang sangat baik oleh Persijap. Kembali dilahirkan melalui skema serangan yang sangat cantik dan kembali di sini Khairul Huda yang diturunkan menggantikan Fauzal Mubarok masih mampu menjaga gawangnya dari ancaman-ancaman anak-anak Jepara. Suatu peringatan bagaimana berbahayanya trio Latin yang sekarang ini sudah Oleh Enjang Rohiman.
Ya, di babak kedua ini kepercayaan diri pemain-pemain Persijap tampak lebih baik dibandingkan dengan di babak pertama, Bung. Sudah ada keberanian mereka untuk mencoba keluar, melakukan tekanan demi tekanan ke jantung pertahanan dari Persela Lamongan. Namun kini kesempatan dimiliki oleh anak-anak Lamongan. Sebuah kesempatan untuk melakukan tekanan melalui Marcio Souza. Lepaskan umpan dalam kotak penalti dan ada Evaldo Silva yang berhasil gagalkan. Yopi Rayar, masih di kaki Yopi Rayar. Masih terus di kaki Yopi Rayar. Namun dapat dipatahkan oleh anak-anak Jepara yang kini memiliki kesempatan untuk melakukan counter attack melalui Pablo Frances. Masih Pablo Frances lakukan dribble. Dan kini ada di kaki Carlos Raul Ciuciati. Kembali Persijap Jepara dan hanya sedikit melebar dari gawang Khairul Huda. Kesempatan yang dimiliki oleh anak-anak Jepara melalui Doni Fernando Siregar. Sebuah peluang yang harusnya menghasilkan gol. Kita melihat di sini sebuah dead flick yang sangat baik oleh Carlos dan Doni Siregar pencetak gol bagi Persijap Jepara melawan Arema Malang di pertandingan sebelumnya. Hampir saja mencetak gol, menyamakan kedudukan, sebuah peluang emas. Tentunya yang mengejar ketinggalan, ada sebuah peluang yang coba dimanfaatkan dan kita lihat Evaldo Silva tampaknya mencoba untuk melakukan tendangan bebas ini ataukah Amarildo. Tentunya kedua pemain asal Brazil yang memiliki kemampuan melalui tendangan bebas. Namun Amarildo sebuah tipuan dan Arnaldo Fialba tadi masih menyentuh ataupun membentur pagar pemain dari Persela Lamongan. Gagal usaha yang dilakukan oleh Fialba. Tampak mengenai muka dari Edgar Aguilera. Sebuah tendangan yang tampaknya cukup keras dari Arnaldo Fialba. Posisi pagar betis yang sangat sempurna di sini. Benar-benar mengacau konsentrasi dari Arnaldo sehingga tidak berhasil menghasilkan suatu kredit poin tentunya bagi kedua pelatih yang mampu menampilkan formasi menyerang, sepak bola menyerang. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Aguilera, mengangkat kaki terlampau tinggi dalam perebutan bola. Kembali sebuah posisi yang sangat menguntungkan bagi Persijap Jepara untuk mencetak gol. Handsball nampaknya dari Edgar. Ataupun handball. Dan kembali bola dihadapi oleh dua pemain asal Brazil dari Persijap Jepara, yaitu Evaldo dan Amarildo. Evaldo yang kita tahu mencetak gol pembuka bagi Persijap Jepara di Indonesia Super League melawan Persik Kediri. Juga melalui sebuah tendangan bebas, sebuah cannonball nampaknya. Evaldo lepaskan tembakan langsung mengenai mister ataupun gawang. Dan masih belum berhasil Persijap Jepara untuk bisa menyamakan kedudukan di pertandingan ini. Hampir saja sebuah gol. Sebuah gol yang sama pada saat Evaldo mencetak gol ke gawang Persik Kediri. Terulang kembali di pertandingan kali ini dan untuk kali kedua kita melihat bagaimana sang Dewi Fortuna menjauh dari tim Persijap Jepara. Kita lihat mengenai tiang dan bola membalan tersebut hanya diberikan sontekan sedikit oleh Pablo. Hampir saja menyelot.